Filipina mereka negara basket lah. Iya. Tukang beca aja pakai baju basket di sana. Iya maksudnya. Di sini tukang beca pakai baju partai. Negara politik nih berarti. Iya salah. Oke. Oke, selamat apa nih? Siang. Gaby Sofia. Nama Iya. lengkapnya? Gabriel Sophia. Gabriel Sofia. Ya, teman-teman. Kita sekarang punya nama julukan ya. Bukan netizen tapi Sobat 62. Ya. Perkenalkan nih tamu kita yang hari ini datang ini cukup tinggi, tangannya cukup panjang. Tangannya telunjuk semua. Ya, silakan Gaby ini siapa? Memperkenalkan diri dulu. Halo, saya Gaby, atlet basket dan juga sekarang menjadi guru selama pandemi ini atlet basket itu. Nama lengkapnya? Gabriel Sophia. Gabriel Sofia. Oh, nggak ada nama marga ya? Nggak ada. Nggak ada. Asal dari Balikpapan. Oke, jadi Gaby ini adalah center timnas basket Indonesia. Iya, center timnas ya. Center timnas basket Indonesia. Pernah pas jadi timnas tuh tahun berapa aja tuh? Mulai timnas itu 2011, 2015, 17, 18 sama 19 terakhir kemarin. Tahun kemarin. Oh iya ya. Terus karena pandemi berhenti. Iya, harusnya tahun ini ada SEA Games, tapi nggak tahu nih. PON aja kan diundur. Diundur ya, Iya. benar. Ya, jadi ini menarik teman-teman karena baru kali ini di podcast ini biasanya datangnya orang. Nah, ini kali ini kedatangannya atlet. Hari ini kita ingin mengulik tentang Gaby. Sejak kapan Gaby itu tertarik basket? Sejak SMA. Sebenarnya kebetulan karena waktu masuk SMA itu harus punya, sama sekolah itu kayak biasa anak baru. Kalian harus punya ini ya, apa namanya, ikut organisasi atau ikut ekskul. Ya. Terus teman ngajakin basket. Temannya berhenti, saya lanjut. Soalnya sama waktu itu kebetulan pelatihnya enak, asik gitu. Dia nawarin karena mungkin dia lihat juga saya tinggi. Tingginya berapa pas itu? 178. SMA. Iya. SMA kelas 1, Iya, tinggi 178. Top. Benar gitu. Terus jadi kayak kamu mau nggak basketnya seriusin, walaupun ibaratnya terlambat karena mulai SMA kelas 1, basketnya terusin. Seriusin biar dapat beasiswa, bisa kuliah ke Jawa gitu waktu itu. Waktu itu posisi di Balikpapan. Balikpapan. Iya, Kalimantan Timur. Oh, akhirnya setelah itu? Akhirnya karena serius, akhirnya SMA kelas 2 udah mulai ikut kejuaraan daerah, mewakili Balikpapan. Terus karena pembinanya melihat, pembina Kalimantan Timur itu lihat pada saat kelas 2 mau naik kelas 3 gitu. Akhirnya dipanggil untuk jadi practice player di tim PON-nya waktu itu, PON Kaltim, practice player-nya. Practice player itu apa? Kayak, ya kan kita masih muda, kebetulan pelatihnya itu pelatih nasional, pelatih terkenal. Ya udah ikut latihan aja, gabung, selain menambah kayak sparring partnernya buat tim inti, kita jadi bisa kayak nambah ilmu ya, nambah experience. Dan ternyata at the end-nya kepilih jadi PON 2008 itu. Dan puji Tuhannya Kaltim juara 1 waktu itu. Oh iya tuh? Iya, juara 1 walaupun. Oh, kamu tidak bilang. Iya, juara 1. Juara 1. Iya, walaupun saya cuma mainnya dari 40 menit pertandingan basket, maksimal 5 menit, 10 menit, 2 menit, ya gitu. Six man ya kalau di basket tuh? Bukan six man. Apa 11 man saya. Oh, iya. Kalau six man itu dari pemain inti masih main. Kalau saya itu yang udah sudah nggak bisa. Oke, ada pilihan terakhir mainnya masukin GB lah biar dia ada jam terbang lah. Oh gitu. Dan masih gitu. Masih muda sekali waktu itu dulu. Iya. Umur berapa tuh berarti Gap? 17 atau 18 gitu. 19 udah masuk PON Kalimantan Timur, juara 1 juga. Juara 1 waktu itu. Oh, terus setelah itu? Akhirnya ini prospek nih anaknya gitu. Jadi karena selesai yang ngomong gitu siapa?
Ya Pelatihnya yang tadi tuh, pelatihnya. yang nasional itu. Sebenarnya malah selesai PON itu kan saya masih kelas 2 naik kelas 3 disuruh ya udah pindah aja langsung sekolah SMA di Jawa gitu. Waktu itu betulnya pelatihnya dari Jakarta, dia suruh sekolah di Jakarta aja. Kalau di Jakarta kan ada namanya Ragunan, sekolah atlet emang gitu. Iya. Terus kayak tapi sama orang tua nggak dibolehin karena emang orang tua nggak ada basic olahraga. Orang tua kalau boleh tahu? Bapak polisi, ibu rumah tangga. Oh iya. Nggak, walaupun emang polisi kayak ya udah biar anaknya mau kemana gitu, tapi nggak ada basic olahraga, jadi kayak ragu untuk melepas anaknya, tunggu selesai SMA aja. Nah, pelatihnya dari Jakarta, teman-teman satu tim yang waktu itu kakak-kakak senior itu kebanyakan orang Surabaya. Oh gitu. Maksudnya kebanyakan mereka kuliah di Ubaya. Iya. Jadi akhirnya ya yang lebih sering ngobrol kalah sama yang cuma kasih janji kan. Ya, jadi akhirnya jadinya ya udah ke Surabaya deh. Oh. Begitu. Berarti setelah selesai SMA kelas 3 ke Surabaya. Ke Surabaya. Iya. Ke Surabaya itu berarti ada perjanjian dulu dong. Apa nggak mungkin langsung oke aku berangkat ke Surabaya gitu? Atau udah ada tim yang ngontrak di Surabaya? Ada. Oh, udah ada tim yang ngontrak. Ada yang kontrak waktu itu. Dulu kan kita anak luar daerah namanya bukan kontrak, ada yang mau menampung lah gitu. Ada yang menampung. Ya, menampung gitu. Nah, terus karena sekolahnya juga waktu itu Ubaya emang kan bisa dibilang kampus atlet lah, waktu itu banyak prestasinya juga dia untuk basket ya khususnya. Ya udah dapat beasiswa, potongannya untuk biaya hidup dibantu sama klubnya waktu itu. Oh, jadi dapat kuliah gratis, dapat tempat tinggal gratis. Tempat tinggal yang nanggung klub, kuliahnya nanggung Ubaya. Ubaya itu emang kampus atlet ya? Khusus basket? Enggak, banyak juga. Pada dulu waktu 2015 itu ada Serafi, atlet sprinter timnas juga dia. 2011 itu dia emas apa perak kalau nggak salah ya. Terus ada pas saya lulus ada atlet wushu juga nasional di situ TC. Sama bridge juga ada kalau nggak salah. Bridge kartu itu. Ya, bridge kan dimasukin di SEA Games kan. Maksudnya itu pertandingan. Iya. Itu pertandingan yang saya tidak tahu aturannya gimana. Iya. Kalau kita taunya capsa. Iya, kita taunya capsa. Iya. Ya, ini Ubaya banget nih kalau capsa. Iya, Ubaya dong, capsa. Oke. Terus setelah itu, Gap, setelah masuk di tim apa nih kalau boleh tahu namanya? Dulu namanya Raja Wali Sakti. Raja Wali Sakti. Itu Tapi tahun 2009 berarti ya. 2009 masuk Raja Wali Sakti. Masuk ke sana ya kurang beruntung. Karena? Liga cewek bubar. Oh, Liga cewek bubar. Jadi Liga cewek bubar, tapi sama ownernya itu baik karena dia tahu kita anak daerah semua, kita disuruh dikasih tempat tinggal sama dia. Tapi ya emang sudah nggak digaji. Nah, puji Tuhannya kan sama kampus masih dikasih beasiswa. Iya. Kemudian 2011 apa 2012 itu setelah Asrul Mas Asrul itu pegang liga NBL. basket ya, NBL, dia ngadain liga ceweknya. Terus CLS dulu ownernya Koito sama Cele itu kayak lihat kita gitu, oh kasihan nih anak-anaknya ini, maksudnya nggak ada liganya, nggak ada yang ini, mereka kebetulan mereka tahu juga kalau kita dari luar pulau banyakannya gitu. Terus jadi kira mau nggak ikut CC itu apa? Maksudnya ikut CC, ikut di klubnya CC gitu. Ikut kakak. Iya, ikut ya klubnya. Kita manggil Cele kan, CC. Terus kayak ya udah akhirnya kita diambil satu tim itu semua tanpa memandang gitu ibaratnya. Berapa orang tuh? Ada 8 kali apa ya? 8 ya, semuanya itu dipanggil masuk ke dia. Gitu. Masuk ke tim, apa tuh namanya timnya? Akhirnya waktu itu kita jadi namanya Surabaya Fever. Oh, Surabaya Fever, aku tahu itu. Surabaya Fever. Nah, semenjak dari situ sampai sekarang masih di Surabaya Fever. Masih di Surabaya Fever. Kompetisinya berlangsung, cuman karena pandemi ini berhenti ya? Iya. Karena pandemi ini berhenti. Ada berapa tim sih di Liga Basket Wanita? Aduh. Jadi kalau jujur nih, Fever udah nggak ikut Liga Basket Indonesia sejak 2019 ya, 19 kita udah nggak ikut Liga Basket cewek di Indonesia, kita ikut ke yang di luar. Jadi kayak iya. Oh iya. Sama kayak kalau CLS itu ada ABL kan, mereka itu pertandingan antar negara, maksudnya gitu. Nah, kalau yang cewek ini emang tim yang ngadain acara itu enggak sebesar ABL gitu, ada sponsornya ada sebagainya. Kalau ini lebih kayak kerjasama
sesama klub yang mau membuat kayak pemain itu biar terbiasa sama atmosfer sama pertandingan antar negara. Iya gitu. Itu ada berapa negara tuh yang ikut Ada bertanding? Thailand, Filipina, Malaysia, Singapura. Yang paling berat? Semua berat sih, jadi kayak semua berat. Iya, jadi kita pernah sama kayak Filipina nih. Emang mereka nggak semuanya pemain timnasnya, tapi ya kayak karena kan emang gue atmosfernya beda kalau pertandingan lebih lebih semangat, lebih kayak gitu. Kita tahu Filipina mereka negara basket lah. Iya. Tukang beca aja pakai baju basket di sana. Iya maksudnya. Di sini tukang beca pakai baju partai. Negara politik nih berarti. Iya, salah. Bukan negara basket. Kalau Malaysia klubnya juga udah hampir kayak Indonesia gitu. Malaysia? Iya, Malaysia basketnya jago. Mereka nggak dulu. Sekarang sih udah ada pertandingannya. Kayak pertandingan antar klub. Dulu itu nggak ada pertandingan antar klub. Tapi orang-orang itu ditinggalin di satu tempat. Kayak pemain 15 orang nih. Iya, Udah itu aja. Jadi yang tinggal berangkat tuh dia tinggal ditukar di bawah 12 kayak gitu. Jadi emang kan basket tuh permainan tim chemistry-nya lebih kuat kan kayak gitu. Iya gitu. Nah, kalau Thailand ya jago sih juga mereka kan, maksudnya kalau Thailand udah mulai banyak ini naturalisasi atau enggak lebih banyak juga bule-bule yang tinggal sana. Maksudnya kayak kalau lihat story-nya teman-teman itu kayak bule itu lebih gampang gitu masuk sana. Kalau Indonesia kan kayak masih jarang gitu ya. Susah ya kalau iya kayaknya kalau Indonesia emang susah regulasinya kemarin. Harus berapa tahun? Iya betul sekali itu. Terus nggak boleh meninggalkan Indonesia. Kemarin kan? Kita ini buat timnas nanti kan Indonesia nih naturalisasi pemain cewek. Dari Kanada kalau nggak salah namanya, lupa, dari Kanada. Dia tuh jago banget dari dia. Sayangnya kemarin pas SEA Games 2019 kemarin izin paspornya belum keluar. Iya. Itu sebenarnya kalau kita pakai dia sih. Nah ini menarik. Kenapa kok harus menaturalisasi orang dari Kanada? Memang Indonesia itu basket ya, maksudnya basket. Secara itu memang harus belajar banyak dari negara lain atau tertinggal jauh dari negara lain? Tertinggal jauh ya kalau Amerika ya, maksudnya kalau Amerika kayak mereka itu kan emang udah basic badannya itu udah jadi gitu ototnya. Iya kalau untuk Asia Tenggara sendiri sebenarnya Indonesia nggak tertinggal udah. Kita udah dari 2015 sampai sekarang ibaratnya unda-undi lah, tinggal siapa yang lebih siap sama Malaysia, sama Filipina, sama Thailand, sama Malaysia. Kita bertukar tempat aja untuk posisi juara kayak gitu. Walaupun Indonesia nggak pernah juara 1 ya. Tapi maksudnya masuk peringkat gitu. Hanya kemarin itu karena Filipina jadi tuan rumah, dia buat syarat SEA Games itu boleh pakai pemain naturalisasi. Kalau di Filipina kan gampang kan, maksudnya mereka untuk dapat 2 paspor bisa. Kalau di Indonesia kan nggak bisa pakai 2 paspor gitu. Jadi Filipina itu kalau cowoknya ini ya pernah lihat si Andre Bledsoe yang dari NBA itu kan juga gampang banget ya jadi pemain naturalisasi. Banyak banget sekarang kalau di Filipina itu pemainnya pada Pil-Am istilahnya. Filipina American. Pil-am gitu Jadi pasti enak ya. Iya, dan kebetulan pas SEA Games mereka tuan rumah, mereka buat peraturan sendiri. Indonesia ngurus satu pemain naturalisasi aja susah. Udah tua baru bisa berhasil. Christian Gonzalez udah umur berapa? Baru jadi naturalisasi. Iya, benar. Iya. Itu susahnya. Tapi mungkin masa menurut Gaby jalan keluarnya untuk memajukan basket Indonesia masa menaturalisasi itu? Ada untungnya sih, juga susah sih sebenarnya. Maksudnya naturalisasi karena ya kita ini kan bersaing sesama pemain. Kalau ada pemain baru datang dengan skill jago, kita pasti bakal pengen belajar lebih sih. Ya? Iya, jadi lebih buat memacu yang lain juga kayak terbiasa menjaga dia kayak gitu, terbiasa main sama dia. Jadi mentalnya lebih bagus. Karena mungkin skill kita kurang lebih kalau skill disuruh kayak nunjukin skillmu bisa aja, tapi kalau ketika udah berhadapan 1 lawan 1 kan kita ada minder, ada nggak terbiasa. Kalau kita udah biasa, ya makanya ada untungnya juga mungkin ya, nggak bisa banyak-banyak ya naturalisasi di Indonesia. Jadi kayak bisa kayak bisa ambil ilmunya, bisa belajar tanpa mengecilkan yang asli-asli dari Indonesia gitu. Ya, menariknya lagi soal Gaby ini adalah pendidikan terakhirnya
Selesai S2 di ITS. Selesai S2 di ITS. Jadi seorang atlet timnas Indonesia basket tapi juga S2. Iya. Nah, itu gimana caranya? Kok bisa keduanya itu berjalan seiring dan sama-sama berprestasinya? Ya harus pintar-pintar bagi waktu. Nggak boleh apa ya, kayak pasti berat ya, lebih berat karena kadang kalau lagi latihan mikirinnya aduh PR belum selesai nih, apa belum selesai. Kalau lagi latihan aduh pengennya kuliah aja dah, nggak usah latihan kayak gitu ya, tinggal kita manajemen waktunya gitu. Soalnya ya mungkin dari saya kan kuliah Ubaya itu memberikan ya sedikit kemudahan untuk izin kalau ada pertandingan gitu. Tapi kan kita menghadapi kalau beda, kalau SMA kan gurunya itu aja. Kalau kuliah kan dosen ya. Dosen mana mau tahu dia harus ngajarnya banyak. Satu orang aja dikasih F ya nggak masalah, kasih E itu nggak masalah. Jadi kita gimana ngadapin dosennya, ngejar-ngejar dosennya. Belum lagi kalau kita minta tugas dikerjain balik. Dikerjain sama dosennya. Iya, jadi kayak udah ini ada tugas seminggu ditinggal pergi terus kayak Pak ini saya kemarin ada pertandingan nggak bisa ngumpulin, gimana Pak ya baiknya. Terus gimana maunya? Ya saya juga mau dapat nilai Pak. Oke, kerjain aja soal yang kemarin tapi jam 3 sore nanti dikumpulin kan. Terus kayak itu jam berapa tuh pas kamu gitu? Kayak gitu jam 11, jam 12 kayak bingung nih, harusnya minta kerjaan atau enggak kayak gitu. Kayak seperti itulah contohnya. Itu sering terjadi. Berarti jadwal sehari-harinya Gaby itu pagi latihan berapa jam? Dua lah, minimum 2 jam. Dari jam berapa tuh kira-kira mulai latihan? Paling ideal sih biasanya jam 7, jam 6 pernah, setengah 6 pernah. Oh tergantung pelatihnya ya? Tergantung pelatih sama tergantung, kan kita 12 orang nih. Hari Senin siapa jam berapa paling cepat jadwal kuliahnya, nyesuaiin gitu. Nyesuaiin biar bisa latihan bareng-bareng. Berarti kalau yang kuliah pagi ya latihannya ngomong latihan lebih pagi kayak gitu. Rata-rata jam 7? Jam 7 kebanyakan jam 7 latihan 2 jam sampai jam 9. Terus lanjut kuliah. Lanjut kuliah siang. Sampai sorenya pulang. Oh, sudah tentu tidak. Latihan klub dulu, latihan ini dulu. Kampus, kan kita student atlet di kuliahnya juga kasih. Oh, jadi beasiswa kamu tetap harus latihan kampus dulu. Jadi kamu termasuk tim Ubaya juga berarti? Iya. Ya? Oh alah. Dulu tim Ubaya itu juga. Kompensasinya ya? Iya, kayak kalau gitu kan. Kalau kamu jadi oke. Latihan di kampus. Kampus dulu. Terus? Kalau pelatihnya berbeda sama pelatih klub, lebih mati lagi. Kan dia nggak mau tahu program tadi pagi apa. Pokoknya program dia harus jalan. Oh, kalau pagi udah fisik dia nggak mau tahu. Nggak mau tahu kan dia. Bahaya nih. Ini latihannya buat kampus ini, kita belum pernah latihan fisik, jadi kasih latihan fisik aja. Nggak tahu tadi pagi sebenarnya dari klub juga udah kasih latihan fisik ya, double. Iya. Nah terus ada temen yang umpamanya klubnya lain gitu, klubnya malam, jadi kadang jam 4 sampai jam 6 langsung ngebut, ganti baju aja, pindah lapangan aja, latihan klub lagi gitu malam. Gila. Nah, kalau Gaby? Iya, sempat ngerasain gitu latihan. Gila. Iya, 2 sampai 3 kali pernah gitu. Pokoknya kalau Ubaya mau dekat pertandingan nih. Oh, tambah banyak lagi dia ya? Iya, jadi kan kadang pagi sama sore. Klub nggak mau tahu juga latihan malam. Jadi sehari 3 kali bisa. Lah terus belajarnya kapan, Gap? Belajarnya kapan nih? Nah, ya itu karena untungnya kan sama Ubaya itu kan pembinanya juga orang basket. Dia ngasih tahu kita triknya, kayak dosen itu nggak mungkin nyusahin lah, asal kita rajin datang, ngumpulin tugas walaupun seadanya, terus nggak usah buat aneh-aneh di kelas. Salahnya itu kita kadang udah capek di kelas tidur. Atau ngobrol. Gimana dia nggak tambah sebel. Oh ini anak basket nih udah nggak kerjain tugas, jarang masuk, banyak titip absen, nah kayak gitu kan. Oh, itu cara ngerayu dosen. Iya, jadi tunjukkan attitude dulu lah. Iya. Ya kalau gitu. Belajar dikejar-kejar lah, punya fotokopi punya teman, punya catatan seperti itu. Berarti belajarnya kapan nih? Tidak menjawab nih. Kuliah kan nggak full tiap hari kan. Maksudnya jadwalnya itu nggak jam 9 sampai jam 4 terus kan. Iya, ada jam kosongnya. Iya. Ya Sabtu Minggu kadang dikorbanin dikit lah. Belajar.
ya nggak juga baca. Paling nggak, maksudnya paling nggak ada kayak waktu oke untuk apa sih yang belum dikerjain tugasnya. Belajar sih ya kadang ngerjain tugas. SKS. Nah sekarang pertanyaannya, kapan seneng-senengnya? Senang-senangnya sebenarnya kalau kita masih kuliah dulu, Nah. itu senang-senangnya waktu kita pergi tanding basket. Oh. Karena kalau tanding basket keluar kota, hidup terjamin, kerjanya makan tidur tanding, makan tidur tanding jalan-jalan. Iya, ya itu sebenarnya di situ. Maksudnya jadi yang bikin sombong anak basket itu mungkin di situ kayak bikin enaknya basket itu walaupun menderita sebenarnya ngejar nilai. Yang bikin enaknya itu olahraga tim itu kayak gitu kan. Tim cewek 12 orang, tim cowok 12 orang, tinggal dalam satu hotel. Kerjanya pagi sarapan, siang, pasti rame tidur, banget ya. ya malam, tanding, udah tim cowok tanding, cewek nonton. Kan nggak mungkin bawa buku kuliah, jarang sih. Bawa tapi nggak mungkin. Dibawa tapi nggak diapa-apain. Jadi pengganjal bantal lah kalau kurang bantal kayak gitu. Iya. Loh, itu 12 orang. Cewek 12 orang cowok tinggal di satu hotel. Terus sering ketemu. Iya. Ada cinlok gak sih? Banyak sih kayak gitu. Banyak gitu. Hanya tapi enggak banyak juga yang kayak banyak juga yang karena ya cantik sih cantik, tapi kan dia udah tahu buruknya kita semua. Maksudnya kadang kayak gitu. Jadi kebanyakan juga ya cowok basket ya jarang lah yang pacarannya sama anak basket gitu ya. Kalau cowok basket sih harapannya pacaran sama cowok basket. Soalnya mereka pasti kan kalau olahraga itu kan kayak ya badannya oke pasti bagus-bagus lah ya. Kalau cewek basket harapannya ya kalau bisa sih ada cowok basket juga kan. Tuh dengerin, nggak ada harapan. Tinggi-tinggi 165 ke bawah mah lewat. Enggak sih, ya kan, tapi kalau cowok basket tuh biasanya kan kayak udah tahu jeleknya, udah tahu keringatannya gitu kan. Emang cowok basket banyak yang jelek ya? Enggak, salah dong, Mbak. Cowok basket tuh banyak ganteng. Enggak kelakuannya, maksudnya kelakuannya. Ya enggak juga sih. Ya namanya teman lah, biasa lah kenakalan remaja itu. Iya. Gitu-gitu aja. Gibah juga enggak? Cewek-cewek nih. Iya. Oh, gibah dong, gibah. Itu juga dilatih ya ternyata. Dilatih itu enggak jangan gibah, kita kalau punya junior baru aja ada pelonconya juga kayak gitu. Oh, iya. Seru Kayaknya ya. Kapan-kapan kita main. Kalau lagi pergi basketnya seneng, kalau ngejar nilainya. Kalau menghadapi klub maunya begini, kampus maunya begini, ya itu rasanya kayak aduh mau basket aja susah ya. Ya kayak lebih seperti Berarti itu. Memang di tengah rutinitasmu yang sangat padat itu ternyata entah kenapa itu menjadi seimbang, maksudnya senang-senangnya juga dapat, ternyata di latihan dapat, kuliahnya juga dapat. Iya. Keatur sendiri itu ya, tanpa disadari ya. Saya sama niat sih sebenarnya. Sama niat. Seniat emang. Maksudnya pasti berat lah itu, kayak kita latihan udah bangun terpaksa bangun langsung lari jam 7. Selesai bangun latihannya beda ya pasti kalau atlet ya. Iya kan, maksudnya apa sih latihannya atlet tuh gimana sih? Aku kalau tahu nih. Latihan basket ya. Normal ya. Pasti kan stretching dulu, maksudnya pemanasan tuh statis lah. Kayak yang gerak-gerakin tangan, leher gitu-gitu. 10 menit. Okay. Kan nggak mungkin langsung lari-lari. Jogging dulu lah 10 putar. Loh, lari sama jogging ini beda? Beda. Menurut saya sama. Ini levelnya beda, Pak. Iya. Beda. Jogging dulu. Jogging itu kayak ya mulai melemaskan otot-otot lah gitu. Definisi jogging nih lari kecil-kecil maksudnya? Ya lari biasa, speednya ya gimana ya, dari 100 ya 50 70 itu jogging lah. Oh iya. Itu kalau kita sudah lari. Iya. Kalau kita udah lari karena kan tinggi. Dia satu langkah kita 3 langkah udah. Ya itu. Oke. Kalau gitu habis jogging udah mulai masuk ke drill pelatih, program pelatih hari ini apa. Terus ya itu. Mau ke akhir-akhir atau udah kayak ya 1,5 jam udah mulai intensitas makin tinggi tuh. Kayak emang nggak tahu, semua pelatih kayaknya mendesain latihan tuh kayak gitu, benar-benar hajar tinggi biar mungkin ya. Dulu sempat saya mikir kayak pelatih ini nggak pengen kita tuh habis latihan kan biasanya kita cepet pengen selesai latihan nongkrong kemana gitu biar kita suruh tidur kali. Selalu mati pasti. Terakhirnya itu momennya tadi pemanasan satu putaran 3 menit. Satu putaran itu berapa meter tuh? Satu putaran lapangan basket. Enggak. Satu putaran itu lambat. 3 menit itu lama banget itu. Bisa nanti dibalik pas mau selesai latihan 3 putaran 1 menit.
Jadi satu putar lapangan basket tuh kalau sprint bisa ya 24 detik, 25 detik bisa, 27 lah. Wah, gila. Bisa itu. Putaran itu maksudnya gini kan ya? Kelilingnya ya, Keliling kelilingnya. ya? Iya. Bukan bolak-balik ini kan ya? Bukan kelilingnya. 24 detik. 24 detik. Gila. Itu. Nah, makanya kalau pemanasan tuh bisa 3 menit 1 putaran. Pas terakhir dibalik. 1 menit 3 putaran. 1 menit 3 putaran? Iya. Ya makanya kayak selesai latihan tuh mati, tapi kita harus mandi nih, harus kuliah. Kayak gitu. Wih, gila ya latihannya ya. 1 menit 3 putaran. Bisa dipikirin ya. Gila. Ya aku bisa sih kalau naik vario tuh muter bisa kayaknya. Ngimbangi maksudnya. Ada drill juga namanya ini. 1 menit. 10-9. Iya, apa sih drillnya basket tuh apa sih? Aku ingin tahu deh. Oh, drill apa nih, yang menyiksa atau yang drill basket umum? Yang bisa dibocorkan, takutnya setiap pelatih, ini kok membocorkan strategi. Oh, enggak, kurang lebih sama semua sih. Kalau drill kan paling buat individu itu ada ball handling, kayak banyak dribble. Itu cupu ya? Enggak, itu malah basic yang sampai sekarang pun even di NBA itu pemain itu ya kayak pasti Stephen Curry ya, itu kan Stephen Curry itu kayak gini enak ya. banget ya? Itu kan tuh. Iya. Itu basket itu permainan basket yang biasa karena terbiasa. Ya semakin kita sering banyak latihan, semakin bisa. Badan itu udah otomatis ini ya. Tapi kita semakin sering kita coba, semakin kita rasa bego pasti. Kok bisa? Nggak tahu ya. Sampai sekarang pun saya ngerasain kayak gitu. Kalau semakin banyak syuting kayak, aduh kok bukannya makin enak, makin kayak, kok makin nggak nemu ya ritmenya gitu. Tapi emang ya itu fasenya sih sebenarnya. Tapi sampai kita bosan, sampai kayak, aduh syuting lagi nih, aduh dribble lagi nih. Syuting satu kali latihan tuh berapa kali? Tergantung, pernah sampai 500. 500 kali? Ya, itu tergantung mau 500 masuk apa 500 percobaan. Loh. Bentar. 500 itu 500 kali masuk? Iya, pernah 500 percobaan. Kalau sekarang ini di Surabaya Vivo itu latihannya sehari 3 point, enggak tiap hari, ada hari-hari buat drill shooting itu masuk 150. Jadi kita setengah lapangan ini setengah dibagi 5 titik, jadi 1 titik 30. Iya. Nah, kalau 30 kali 5 150. Tapi untuk mencapai 30 di 1 titik itu kadang percobaan sampai 60 sampai 70. 3 point ya? Iya. Jadi kalau 70 kali 5 udah 350. Berarti semua pemain basket itu sebenarnya bisa 3 point ya? Sekarang harus. Dulu saya aja untuk ukuran center tuh terlambat untuk belajar 3 point. Oh, sekarang? Sekarang eranya. Nanti jadi ngomongin NBA nih. Iya, gara-gara Stephen Curry. Iya. Nonton segalanya. Ini All Star yang kemarin? Nonton. Wah, Gila, Stephen Curry gila. lempar setengah lapangan itu pakai effort. Terus si Lillard biasa banget. Aduh. Akhirnya dari Kuroko komik-komik itu jadi di real life. Iya, benar. Skillnya si Kuroko. Benar gitu. Kemarin iya. Lah ini kita jadi ngomongin ini. Tadi kita ngomongin apa ini? Drill. Ya udah cukup lah. Tadi kita sudah cukup tahu. Yang 10-9 tadi apa maksudnya? 10-9 satu kali 9 kali PP lapangan. 1 menit. Nah, itu kalau mau pakai itu ada juga drill 1 menit. Ini apa baseline garis belakang ring bagian 9 kali 1 menit. 1, 2 atau 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1 menit tapi. 1 menit. 10 set. Itu semua pemain sama? Itu namanya 10-9. Tergantung pelatih itu 10-9. 10 set itu maksudnya 9 kali itu 1 set? Iya. Wih. Jadi drillnya cuma 10 menit. Drillnya cuma 10 menit sebenarnya. Iya kan 10 set kan? Berarti 90 kali? Iya, dalam waktu 10 menit kayak gitu. Dalam waktu 10 menit? Ya, tapi kayak 1 set istirahat 1 menit 1 banding 1 terus hajar lagi kayak gitu. Itu sudah pernah dilewatin menit, semua. 90 kali gini. Kita 10 menit habis surya 1. Berbeda sekali kehidupannya. Iya. Wah, menarik. Oh ya, Cap. Kita mau ngobrol lagi nih. Kan tadi soal fisik apa itu kan ternyata gila juga ya. Iya. Lumayan. Dan itu masih ditambah lagi kamu harus kuliah. Kamu mulai kuliah berarti 2012. 2009. Oh, 2009. Oh, sejak sampai sini tuh langsung kuliah. Iya. Kehidupan perkuliahanmu gimana? Berapa lama kamu kuliah? S1-nya lama sih. Saya cuti 2 atau 3 kali. Karena kompetisinya lagi sangat ketat ya? Iya, jadi TC waktu itu bela timnas harus TC-nya di Jakarta dulu. Jadi kayak harus ninggalin kuliah dulu, nggak seperti sekarang bisa online semua.
Jadi benar-benar harus TC itu apa? ditinggal. Training center. ya, TC training center. camp. Training camp. Kok training center? Kayak XL. Ya, terus. Ya, kayak gitu ya, sama susahnya paling temennya ya itu aja. Ya tergantung pembawaan lagi sih. Kebanyakan kalau udah teman basket pengennya pas di kampus itu Ya sama teman basket. Padahal itu salah kan. Kalau kamu udah basket sama mereka, pas di lingkungan kelas kamu mainin sama anak basket lagi, pada saat kamu pergi tinggalin kampus, kan kamu temenmu juga ninggalin. Iya. Jadi kalau bisa harusnya itu yang benar itu kamu udah main basket nih, teman-teman basket pas di kampus Ya, cari nyari lingkungan teman lain. lain. Jadi kalau kamu pergi ada yang backupin gitu. Iya benar. Iya gitu. Harusnya begitu. Harusnya begitu. Ya saya dulu ya setengah-setengah lah. Jadi nggak kurang banyak teman dulu. Sekarang sudah punya banyak teman. Ya lumayan. Teman hidup sudah ada? Belum ada. Boleh promosikan diri di sini. Iya. Syaratnya harus tinggi lah. Syaratnya harus main tinggi minimal berapa nih? Nggak ada lah melihat warga 62 ini plus 62 ini yang di bawah rata-rata ya saya hilangkan lah itu. Dewi sekarang berapa Bang ini? 183. 183. Ya. Saya di SIM 168. Itu di SIM berarti. Iya. Aslinya? Kamu bawa sepatu gak sih? Kayaknya asik deh. Ukuran sepatu? 47. 47. Size 13 US. Itu buat tembak pensil kalau kita. 47. Kapal selam itu biasanya digangguin. Bisa boncengan. Bisa. 47. Iya. Kamu berapa ukuran sepatunya? 43 lumayan. Yang belakang itu editor video. Kita sama kayaknya. 41 42. 47 ya. Baju apa semua, tapi untungnya semua difasilitasi ya. Ya, itu malah basket. Fasilitas apa aja sih yang didapatkan dari atlet? Apa sih tempat tinggal, asrama, tergantung lagi sama kebijakan. Tapi kurang lebih sih hampir semuanya kasih beasiswa buat kuliah. Uang jajan lah. Kalau untuk basket cowok itu kita nggak bisa bilang benar, ya maksudnya bisa sih bilang gaji, hanya nggak sebanyak kalau basket cowok. Basket cowok itu untuk mendapatkan ibaratnya double digit bisa dikejar gitu. Soalnya mereka bukan ya resmi lah hitungannya, ada kontrak, ada uang kontrak, ada uang apa. Kalau basket itu kan, apalagi basket cewek sih, karena kan orang kayak miris, aduh basket cewek mau jadi apa sih kayak gitu. Padahal sebenarnya ada keuntungannya kan, kayak kalau kamu bisa oke, basket berprestasi bela timnas mungkin dapat bonus ya, pintar-pintar kita bagiin manfaatin uangnya, dikasih sekolah, dikasih tempat tinggal, kan ngeringanin orang tua juga walaupun sih, secara nggak langsung gitu. Enak banget. Iya. Tempat tinggal ditanggung, hidup ditanggung, kuliah ditanggung, sampai uang bensin juga bisa dirembes. Oh gitu. Iya. Oh enak juga ya. Iya enak. Kalau makan di kafe gitu ditanggung juga nggak? Bisa sih, tapi nanti bulan depan tinggal potong gaji aja. Potong uang. Itu nggak ditanggung namanya. Iya. Enggak. Enak banget ya. Ngomong-ngomong soal makanan ya, atlet tuh makannya khusus gak sih? Enggak sih sebenarnya. Apakah sama kayak yang tadi kamu ngomong makan ayam geprek Kak Ros gitu? Kan banyak orang sebenarnya bilang kayak harus, kalau mau bentuk badan sih udah pasti harus makan bebas sih ya. Maksudnya makan kalau mau bentuk badan bagus harus makan yang benar. Tapi kalau untuk sebenarnya cuma menuhin gizi aja, ibaratnya kalau sekarang kita udah ngerti hitung kalori ya kan, banyak sekarang itu. Kita basket 2 jam nih lari dengan intensitas gitu, mungkin bisa 1000 kalori, 700. Makan bebek berapa sih kalorinya? Mungkin 700 kan kebakar sebenarnya. Jadi sebenarnya nggak masalah sih sebenarnya makan sembarang. Gitu hanya kalau kita mau emang jadiin lebih lean, lebih ada garis kotak-kotak dan sebagainya, ya itu tanggung jawab sendiri, maksudnya ngatur makan. Oh, nggak ada ahli gizinya gitu ya? Ada. Kalau lagi pertandingan resmi, kalau Paja sih ya namanya kehidupan anak muda. Indomie bisa, colong-colongan kayak gitu. Nugget, pentol apa semua. Sebenarnya nggak boleh ya? Ya lebih kayak, ya kamu tuh atlet, latihan tiap hari. Kok gitu aja sih badannya kan? Kadang orang mikir kayak gitu kan ya. Jadi ya sebenarnya kembali lagi makannya harus diatur gitu. Tapi kalau lagi ada pertandingan ya ada fisioterapi, ada yang ngatur makan, minum susu proteinnya berapa. Kalau lagi off semua kehidupan atletnya. Itu bedanya kita sama di luar kali ya, makanya nggak bisa kayak menjadikan atlet itu satu-satunya pegangan hidup gitu. Oh ya, nggak bisa ya? Nggak bisa. Kalau cowok
walaupun dia basket ya masih udah punya anak 2 gitu, tapi kayaknya dia punya usaha sampingan gitu dari uang bonusnya. Makanya Gaby akhirnya nggak mau cuman basket aja. Iya. Ngambil kuliah S2. Harapannya nanti setelah selesai basket, dulu sih idealnya tuh pengen kerja kayak ya perusahaan IT lah kayak gitu sesuai dengan ini. Ya setelah ada corona ini ya kan lebih menyadarkan kayak ya itu namanya emang kalau kita lulus kuliah tuh kan masih idealis kan. Kok sekarang gila ya susah ya cari kerja ya. Mau kerja apa? oh Anda baru tahu. Iya, apalagi setelah kayak saya di sini tinggal sama saudara sekarang udah ngontrak kan kayak wah gila bayar kontrakan gini, bayar listrik gini, terus mau pilih-pilih kerjaan, tidak sama sekali, apa aja yang ada diambil. Iya. Makanya akhirnya sekarang jadi guru. Tapi itu nggak terpaksa juga sih, emang seneng main sama anak kecil dan kebetulan ada jalannya. Kamu senang main sama anak kecil? Anak kecil suka nggak main sama kamu? Agak takut sih dia. Hah? Ini apa nih? Iya benar. Saya udah ngajar. Ini semester kedua nih. Ketemu murid baru 3 kali kayaknya. Ketemu murid tatap muka langsung. Semuanya kan online gitu. Terus tanggapan murid lu gimana? Miss tinggi banget ya Miss ya. Iyalah, jadi kamu datang pertama kali kan, wih. Iya benar. Tinggi banget. Semua masih online. Ada ini nggak Gap? Pesan-pesan ya untuk dari tadi tuh kayaknya kok sukanya terus ya. Enak banget dari dari Kalimantan kamu pindah ke sini sudah istilahnya tempat tinggal sudah ada dan sebagainya. Sedangkan yang saya tahu tuh di Surabaya ya atau aku nggak tahu di Jawa itu orang-orang tua itu sampai bela-belain bayar untuk anaknya itu bisa masuk tim ini, tim itu dan sebagainya. Benar itu. Kalau di Kalimantan nggak kayak gitu? Kalau di Kalimantan ya zaman saya dulu ya kan maksudnya sosial media masih kurang ya, kita mencari informasi itu masih kurang, jadi kadang yang mungkin di Jawa itu biasa aja, di Kalimantan tuh udah paling bagus, udah paling spesial talentnya. Jadi kayak kalaupun ibaratnya saya waktu itu contoh ya, maksudnya saya balik ke Kalimantan, saya yang bakal nyari pemain siapa sih yang bagus-bagus ini yang bisa saya ibaratnya orbitin lah kayak gitu. Kalau kebanyakan ya orang luar daerah itu balik itu pengennya itu kayak gitu kayak bisa mencetak atlet ya. Tapi kalau di Jawa ini kan kayak ya Allah, di sini mau basket aja bayar ya. Kita di sana basket dapat uang. Tujuan basket tuh dapat uang. Di sini kok malah keluarin uang ya. Iya kayak gitu sih. Emang kenyataannya begitu ya? Di Jawa emang. Di Jawa emang kayak gitu. Maksudnya soalnya mungkin persaingan banyak ya. Persaingan banyak. Ya. Kalau katanya quote-nya siapa ya? Pernah baca di DBL Arena. Talent beats hard work if hard work doesn't work hard gitu ya. Pokoknya oke, kamu bertalent nih, tapi kalau kamu nggak kerja keras juga nggak dikalahin sama yang kerja keras ini. Jadi orang mau bilang bakat itu oke, bakat memang, tapi ya kalau ibaratnya Stephen Curry itu dia Stephen Curry ngomong dia syuting berapa ribu gitu sehari. Jadi jaga segitu. Terus kamu Stephen Curry tingginya berapa? Kamu tingginya berapa? Berarti butuh berapa banyak syuting? Ya kurang lebih aja. Kalau kamu udah ngerasa sudah aku udah capek, ya udah ya karir basketmu segitu aja. Mungkin gini ya, aku kayaknya juga pernah baca tadi, mungkin gini. Kalau kamu mempunyai talenta, tapi nggak bekerja keras itu percuma. Karena di dunia basket atau di olahraga banyak orang-orang yang bertalenta dan bekerja keras. Iya nggak sih? Ya itu lebih serem lagi sih sebenarnya, lebih nakutin sih. Itu udah punya talent nih, tapi dia masih harus kerja keras lagi. Benar, itu lebih serem lagi sih. Tadi kan saya cuma bilang kayak talent lebih kalah sama kerja keras. Kalau ini udah talent udah kerja keras, oke udah. Jadi NBA kan semua bertalenta dan semua kerja keras kan. Jadi kalau cuma punya talenta mah nggak bakal jadi apa-apa gitu ya. Dan sekarang itu kadang untuk anak-anak sekarang ya mungkin karena sosial media cepat dapat euforia, cantik bisa jagoin basket nih, langsung followernya banyak, jadi cepat puas itu sih. Gaby juga merasa seperti itu? Saya udah lewat zamannya, jadi followernya sekarang nggak banyak, maksudnya kalau ngelihat ada ya sekarang basket muda, gitu ya nggak salah mereka juga sih, banyak akhirnya yang ngikutin mereka, tapi itu yang membuat mereka kayak aku gini aja udah cukup kok, gini aja kan udah diikutin, maksudnya gini aja gak ada yang ngalahin aku, ngapain nambah, padahal kan sebenarnya
Di luar sana masih banyak Iya, yang lebih- maksudnya untuk tahun-tahun ini tuh peluangnya lebih besar dibanding waktu saya muda dulu lah. Asik. Maksudnya dibanding Sekarang udah gak muda berarti. ya lumayan, masih muda jiwanya. Kayak maksudnya peluang untuk bisa main keluar itu lebih banyak kayak gitu. Oke. Berarti gini ya, Gap. Peluang untuk bermain basket anak-anak zaman sekarang, anak-anak milenial nih, untuk didrill kayak zamanmu gitu, peluangnya kecil ya mereka mau. Iya, bisa dibilang bukan ya kecil sih, kayak kecil. Susah sih untuk. Susah ya? Susah. Karena kalau kayak gitu besok bakal nggak datang. Atau kayak, aduh, nanti jadiin alasannya sekolahnya, aduh aku banyak PR apa gitu. Iya, susah. Juniormu seperti itu? Untungnya enggak, dia punya senior yang dia lebih takut sama senior daripada pelatih. Salah satu seniornya ini. Oke. Ya. Tapi kebanyakan emang kayak gitu ya, maksudnya Apalagi yang dari Jawa ya. Maksudku gini, beda sama Gaby yang dari Kalimantan datang ke sini memang tujuannya itu basket yang buat saya hidup enak lah ibaratnya gitu. ya, Iya, gitu. Beda ya. Kalau sekarang tuh banyak kan yang nggak nyalahin juga, orang tuanya ada dan mereka basket. Jadi kadang ya udah kalau aku basket segini aja udah cukup, nggak perlu cari apa-apa. Kalau pada saat zamanku kan kayak, aduh kalau aku gini aja nih nggak bisa nambah beasiswaku, nggak bisa nambah uang jajanku kayak gitu. Jadi ya sekarang lebih gampang apa? Ya sekarang ada DBL nih, jago All Star udah bisa masuk kuliah gampang. Kan maksudnya kayak sekarang kan emang lebih mudah sebenarnya. ya. Tapi kalau mereka nambah dikit aja porsi latihannya kan mereka bisa jadi, mungkin ya mereka baru masuk kuliah aja udah bisa main IBL kali kalau sesuai ini kan. Maksudnya kayak gitu kan ibaratnya. Karena itu ya mereka udah cukup puas dengan itu sih. Kayak NBA aja kan sekarang ada junior NBA sekarang masuk Indonesia. Udah ada, iya. Untuk anak-anak SMP. Anak-anak SMP? Ya, junior NBA namanya. Di Indonesia? Ya, ada pertandingannya gitu. Oh iya. Kayak emang junior NBA, nggak tahu itu sih CSR atau emang programnya mereka kayak ke Indonesia, guru-guru SD pun itu ada developmentnya gitu. Kayak ada seminar buat olahraga basket gitu dari junior NBA. Iya, pernah saya tahu. Soalnya waktu itu kebetulan lagi training di Cirebon, terus lapangannya nggak bisa dipakai. Soalnya junior NBA lagi ngadain kayak penyuluhan gitu buat guru-guru SD. Oh, buat guru-guru SD. Gurunya, buat pemainnya ada, dan pemainnya pun sekarang junior NBA itu. Tapi kalau Indonesia nih, diambil yang terbaik. Nanti dikumpulin camp lagi Asia Tenggara. Asia Tenggara dikumpulin yang terbaik Asia Pasifik. Asia Pasifik nanti gabung sama Amerika juga. Ideannya. Iya, jadi kayak sebenarnya kayak program DBL. Bagus sebenarnya. Oh, bagus ya. Iya, bagus. Hanya itu kadang aku udah junior NBA, aku udah DBL All Star. Oh gitu. Kadang, nggak semua. Nggak semua, tapi kebanyakan. Nggak ngomong. Aku cuma menyimpulkan dari ekspresimu. Iya, tapi pada sebenarnya maksudnya kan jalan itu udah lurus banget gitu loh. Udah jauh lebih enak daripada zamanmu ya. Tapi emang jadinya persaingannya lebih banyak karena basket sekarang lebih familiar. Kamu gitu aja, ya mungkin nggak salah juga mereka ya. Maksudnya mereka ngerasa udah saingannya banyak, bayar mahal dapat gini, ya itu kan kayak price buat mereka gitu kan. Maksudnya harga yang udah wajar lah, orang aku basket bayar, ini bayar. Ya. Oke, penutup sebelum kita akhiri nih. Menurut Gaby, sudah cukupkah Gaby mendapatkan S2, masuk timnas, prestasi? Paling mentok juara 2. Juara 2 SEA Games? Iya, SEA Games 2015. Oh itu, oke. Sudah cukupkah? Atau ke depan mau nambah lagi? Sebenarnya nggak cukup, tapi umurnya udah cukup. Bukan, saya nggak mau berhenti basket tuh gara-gara orang bilang umur saya tua. Saya nggak. Saya nggak mau jadiin basket tuh kayak karena saya nggak punya pilihan, saya akhirnya berhenti basket. Enggak. Saya mau bikin, kalau saya berhenti basket tuh karena saya yang memutusin, bukan karena kamu udah umur segini ngapain basket lagi, biarin umur enggak. Kalau mereka sementara saya masih bisa nandingin mereka, kenapa enggak gitu. Tapi lebih kayak ya saya akan lebih mencoba menggunakan kayak saya udah lulus S2 nih, mencari bukan kehidupan lain sih, lebih kayak oke, coba keluar dari zona nyaman. Kan basket ini terlalu nyaman kan untuk buat saya, udah menguasai semuanya gitu. Ya gitulah.
Oke. Oke, terima kasih Gaby Sofia Iya. sudah hadir di sini. Iya. Semoga ke depan prestasinya semakin Amin. baik dalam hal basket, baik dalam hal apa? Pekerjaan, percintaan. Amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih.